Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akademia, kembali lagi ke kelas saya, Kependustrian Akademia. Kali ini kita akan berbicara mengenai pelatihan dan pengembangan. Seperti yang kita tahu, sumber daya manusia itu adalah faktor sentral, faktor penggerak dalam suatu organisasi. Tanpa ada sumber daya manusia yang menggerakkan, yang bergerak itu di bidang bidang operasional, finansial, SDM, atau marketing, organisasi tidak akan bisa berjalan. Makanya itu penting sekali bagi organisasi, bukan hanya untuk menyaring dan merekrut calon karyawan terbaik, tetapi ketika mereka jadi karyawan, mereka tuh diberikan sejumlah pelatihan, mereka diberikan sejumlah pengembangan, sehingga mereka bisa menjadi berkembang menjadi karyawan yang lebih baik lagi, yang manfaatnya akan dirasakan oleh diri mereka sendiri dan juga organisasi. Nah, untuk mengembangkan kemampuan karyawan itu tentu tentu strategi tersendiri. Yang dikembangkan sendiri antara lain ada kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral. Makanya itu perlulah bagi organisasi melakukan program pengembangan karyawan. Jadi program pengembangan karyawan itu memang sudah harusnya direncanakan secara matang bahkan sebelum ketika melakukan rekrutmen karyawan. Ya, pengembangan karyawan, skill yang ditempatkan itu harus melihat lagi job description dan job qualification dari pekerjaan si karyawan tersebut. Nah, ini karena pengembangan karyawan yang memang harus disusun dan ditetapkan sesuai dengan metode ilmiah ya. Yang sesuai dengan metode ilmiah yang memang sesuai dengan pekerjaan si karyawan tersebut. Sehingga akan bermanfaat di masa mendatang bagi karyawan dan organisasi. Nah, tujuan pelatihan pengembangan SDM sendiri apa sih? Secara umum ya tentu saja supaya memperbaiki efektivitas kerja si karyawan tersebut. Sehingga bukan hanya bisa mencapai hasil yang maksimal, bahkan bisa melampaui. Perbaikan efektivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki pengetahuan, keterampilan, dan tugas-tugas yang dikembangkannya. Nah, secara khusus tujuan pengembangan sumber daya manusia ada dua dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi institusional atau organisasional. Tadi dimensi individual itu tentang mengembangkan karyawan sendiri. Karena kan kalau kembali lagi ke teori Maslow need, seorang manusia itu seorang individual ketika menjadi karyawan atau menjadi bukan peran role lainnya itu pasti ingin berkembang terus, ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Makanya itu kemampuan karyawan juga bermanfaat bagi diri sendiri. Namanya juga manusia tentu ingin kemampuan terus berkembang. Kalau kemampuan terus berkembang kan akan otomatis mudah bagi dia untuk dibayar, mendapat bayaran yang lebih mahal. Nah, selain untuk dimensi individual juga dimensi institusional ya. Pengembangan karyawan, masing-masing karyawan kalau misalnya kinerjanya semakin baik, yang akan merasakan manfaat itu tentu juga organisasi ya. Organisasi tujuan dan goal utamanya bisa tercapai. Ini langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan dan pengembangan itu tidak bisa asal-asalan saja. Pertama, analisis kebutuhan. Kira-kira apa sih yang diperlukan untuk mengembangkan karyawan? Pengembangan bagi karyawan marketing tentu berbeda dengan karyawan yang bekerja di bagian operasional ya. Analisis kebutuhan masing-masing, kemudian identifikasi keterampilan kinerja yang akan diperbaiki. Misalnya bagian marketing karyawannya sudah bagus nih dalam marketing offline, tetapi mungkin marketing online-nya masih kurang. Nah, itu perlu diperbaiki. Jadi identifikasi kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki. Kemudian perlu diingat lagi ya, satu divisi itu belum tentu kemampuannya sama. Misalnya divisi marketing ada yang udah bagus sekali marketing online-nya, kemampuan skill marketing online-nya, tapi ada juga yang masih kurang. Makanya itu hal itu perlu diperhatikan. Jadi bisa jadi pengembangan divisi marketing itu pelatihannya berbeda-beda untuk setiap orang. Dan ini bukan hanya contohnya, bukan hanya berlaku divisi marketing saja ya, tapi juga divisi-divisi lain juga bisa berbeda-beda tiap karyawan. Karena harus disesuaikan dengan keterlibatan kinerja yang perlu diperbaiki. Kemudian analis audiens. Nah, untuk kita tahu nih mana yang diperbaiki, kita analis audiensnya sesuaikan dengan tingkat pendidikan, keterampilan, motivasi. Setelah selesai, barulah kita buat rancangan instruksional ketika kira-kira apa aja sih ya yang setelah kita tahu apa yang diperbaiki, kira-kira apa nih yang harus dilakukan. Berikanlah rasa instruksional, media, gambaran, metode, urutan dari isi contoh latihan dan kegiatan. Nah, jadi kita buat nih sistem-sistem apa aja yang perlu diperbaiki, pelatihan apa aja yang akan mereka dapatkan, ujian pelatihannya bagaimana. Nah, kemudian siapkanlah ya pelatihan-pelatihan tersebut
Kemudian keabsahan urus surat-surat pelatihannya, ya surat-surat resmi kalau misalnya karyawan tersebut harus mengikuti pelatihan. Para karyawan yang mengikuti pelatihan itu bagaimana tugas-tugasnya, apakah mereka diberikan cuti 2 hari untuk kursus pelatihan atau pelatihannya sambil bekerja atau yang lebih dikenal dengan on the job training. Kemudian perkenalkanlah dan sahkanlah pelatihan pada audiens, diimplementasikan. Kemudian dorong audiens untuk bekerja keras mengikuti pelatihan tersebut, menambah kemampuan mereka, dan juga berikan ujian, evaluasi untuk melihat apakah kemampuan mereka meningkat setelah itu. Oke, kemudian tujuan khusus dari pelatihan dan pengembangan tentunya untuk meningkatkan produktivitas kerja, capai efisiensi, meminimalisir kesalahan yang bisa menyebabkan kerusakan dan kecelakaan. Kemudian meningkatkan pelayanan, ini terutama untuk karyawan yang berhubungan langsung dan konsumen, juga memelihara moral pegawai ya. Jadi di karyawan itu bukan cuma sekalian teknisnya saja yang dikembangkan, tapi juga pengetahuan ya dan juga moralnya. Kemudian dengan adanya pelatihan, sertifikasi, karyawan punya lebih tingkat punya kesempatan lebih tinggi untuk meningkatkan peluang karir ya. Kemudian meningkatkan kemampuan konseptual, kepemimpinan, peningkatan balas jasa, dan peningkatan pelayanan pada konsumen. Nah, ini kendala-kendala yang akan dihadapi pada saat organisasi melakukan pengembangan ya. Dari peserta sendiri mungkin nih, tadi seperti saya bilang, karyawan dalam level yang sama, dalam divisi yang sama, belum tentu kemampuannya sama. Sehingga organisasi kadang bingung harus memulai pelatihan itu dari mana untuk meningkatkan keterampilan pesertanya. Bisa juga karena karyawannya kurang motivasi. Nah, ini bagaimana caranya agar karyawannya lebih termotivasi dalam bekerja dan juga mengikuti pelatihan dan pengembangan. Bisa juga dari segi pelatih atau instruktur. Tidak adanya instruktur atau pelatih yang berkualitas, yang qualified untuk melatih para karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang karyawan akan pelatihan. Misal karyawannya butuh bracket A dan bracket B untuk karyawan yang bekerja finansial, tapi nggak ada orang di organisasi yang ahli dalam soal itu. Hal ini bisa ditangani ya dengan mengeluarkan modal yang lebih tinggi untuk menyewa pelatih atau instruktur terbaik dari luar. Nah, kemudian dari fasilitas ya, di sini pengembangan karyawan kan nggak hanya menyangkut peserta dan pelatih, tapi juga ketersediaan fasilitas. Kalau fasilitasnya berkurang akan sulit untuk transfer ilmu, misalnya karyawannya yang mau pelatihan komputer ada 5 orang, tapi komputernya hanya ada 4 atau 3. Nah, itu kan justru menghalangi ya. Jadi membuat pelatihan dan pengembangannya jadi lebih lama karena harus bergiliran. Makanya itu fasilitas pun perlu diperbaiki. Kemudian kurikulum, jadi pelatihan itu tidak bisa asal-asalan ya, misalnya seperti itu. Harus terstruktur gitu dari awal sampai akhir itu yang dipelajari sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si karyawan dan juga harus terstruktur, harus sistematis sehingga bisa maksimal. Dan yang terakhir ada kekurangan dana pengembangan ya. Kalau dana pengembangannya kurang, biasanya tidak bisa berjalan maksimal karena tidak bisa memberi fasilitas, mungkin tidak bisa karena dananya tidak bisa menyusun kurikulum yang lebih sistematis. Kalau dana tidak ada pun juga tidak bisa membayar pelatih yang lebih dalam, yang lebih berkualitas. Nah, ini kemudian indikator peningkatan keberhasilan pengembangan ya, bisa lihat dari peningkatan prestasi kerja karyawan, peningkatan kedisiplinan karyawan, tingkat presensi karyawan pun meningkat, dan penurunan tingkat kerusakan ya. Kemudian karyawan juga kalau misalnya dia lebih terampil secara skill kemampuan, juga bisa penurunan tingkat kecelakaan, penurunan tingkat pemborosan ya, jadi tenaga waktu karena karyawan jadi tahu cara bekerja supaya lebih efektif dan efisien, lebih maksimal. Kemudian peningkatan prakarya karyawan dan peningkatan tingkat upaya insentif karyawan. Jadi kalau misalnya karyawan semakin bagus kemampuan kerjanya, mereka bisa bekerja lebih maksimal, otomatis organisasi pun mau membayar lebih mahal ya, sehingga karyawan juga sebenarnya dengan adanya pelatihan pengembangan itu membuka jalan bagi karyawan untuk hidup lebih sejahtera karena insentifnya akan semakin besar. Dengan adanya juga pelatihan pengembangan, kemungkinan diharapkan lebih baik, begitu juga dengan kemampuan bekerja sama dan cara pengambilan keputusan yang lebih efektif. Baik, terima kasih. Segala macam bentuk pertanyaan dan jawaban nanti akan saya jawab via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.